Oke, selamat sore ya. Salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semuanya ya. Saudara-saudara, itu kita ketemu kembali ya setelah UTS kemarin ya, di mana dalam UTS kemarin itu pekerjaan Anda sudah sangat bagus-bagus sekali semuanya ya. Kurang lebih Anda sudah bisa mensimulasikan ya tentang eh, tentang WiFi ya, jaringan WiFi ya, jaringan wireless itu fidelity ya, yang menggunakan software yang ada ya. Nah, saya akan membahas dari beberapa aspek ya kan yang itu mungkin perlu ditambahkan nanti waktu untuk UAS ya, agar itu diimprove ya. Diimprove supaya lebih bagus lagi ya. Nah, kemarin saudara-saudara dari hasil UTS Anda ya, itu yang pertama adalah masalah ketertiban upload dokumen ya. Ketertiban upload dokumen ini ya untuk di tugas itu nggak perlu lagi kan Anda betul ngupload linknya ya. Link itu cukup diupload di forum UTS-nya saja ya. Jadi forum UTS itu Anda cukup ngupload linknya saja, nggak usah pakai dokumen lagi. Kemarin itu masih ada yang upload dokumen ya, ada yang upload dokumen, ada yang upload tapi itu PPT-nya ya. Sebetulnya nggak perlu, semuanya langsung ngupload ya kan, itu ngupload daripada itu link YouTube-nya saja ya. Nah, kalau Anda upload double itu kan kerugian pada si Anda ya. Anda jadi itu kuotanya berkurang karena upload 2 kali ya. Upload 2 kalian itu nggak efektif ya. Jadi itu tidak nggak apa-apa ya kan. Cukup upload link YouTube-nya saja di itu dari sisi akun Anda ya. Kira-kira ada masalah saudara kalau upload dokumen upload link YouTube dari si Anda? Aman, Pak. Aman ya. Nah, ini ada beberapa ini yang soalnya kenapa? Dari sisi saya nanti kalau saya buka dokumen, buka dua kali, nyari linknya ya kan itu agak lama ya. Jadi kalau misalkan itu langsung muncul link YouTube-nya seperti yang itu seperti Abdul Rohim ini gitu ya, itu gampang. Saya tinggal menunjukkan kepada itu Anda nanti ya. Nah, seperti ini nih ya. Seperti ini kan ada di sini ya Abdul Rohim ya. Nah, ini kan gampang. Saya tinggal muter aja langsung ya. Tinggal muter ya kan langsung saya nyimak gitu kan seperti ini. Ya. Nah, ini bagus ini Abdul Rohim ya. Abdul Rohim di mana rumahnya? Tempat tinggal. Sidoarjo, Pak. Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo ya. Wah, itu terasi dan petisnya enak itu di sana ya. Nah, ini bagus saudara-saudara ya. Itu seperti ini yang saya harapkan ya Anda ya kan menunjukkan itu presentasi Anda ya. Jadi jangan di hide ya itu wajah Anda ya dan juga itu terutama juga ini Anda ya kegiatan Anda dengan simulasi ini ya. Jadi ini sangat bagus sekali ya Abdul Rohim ya. Kesulitan kemarin Abdul Rohim mempelajari ini? Tidak ada, Pak. Nah, bagus ya. Jadi seperti itu aja, langsung unggah dokumennya, unggah linknya, tidak perlu unggah dokumen di forum UTS-nya, ya, seperti itu. Kemudian saudara-saudara, secara teknikal ya kemampuan Anda merancang sudah sangat bagus, ya. Kemudian cara menunjukkan hasil simulasi sudah bagus, ya. Tinggal cara analisis, ya kan, performansi daripada satu jaringan WiFi itu yang belum kuat dari si Anda ya. Tapi nggak apa-apa. Itu juga di soal yang UAS nanti ya itu saya tingkatkan ya agar Anda itu mampu simulasi ya dengan skenario-skenario ya kan yang itu adalah dalam rangka menguji kinerja atau performansi jaringan wireless seperti itu ya. Jadi kurang lebih nanti gitu ya saudara-saudara ya untuk UAS-nya ya. Oke, kita lanjutkan materinya, saudara ya. Nah, saudara-saudara, jaringan WiFi kita ini ya kan itu ternyata ya kan itu berbarengan dengan teknologi lain berkembang ya. Itu adalah ada teknologi OWC ya. Teknologi OWC ini adalah Optical Wireless Communication ya. Teknologi optik ini memang sudah digunakan ya kan untuk jaringan telekomunikasi maupun juga jaringan komputer ya kan. Seperti kita ketahui kan bahwa itu
jaringan LAN kita itu ada dua ya, satu berbasis kepada itu kabel koaksial atau kabel UTP ya, kabel RJ45. Kemudian berkembang teknologi wireless menggunakan gelombang microwave ya 2,4 GHz. Bersama dengan itu saudara-saudara develop lagi adalah teknologi berbasis OWC ya, Optical Wireless Communication. Nah, teknologi OWC ini saudara-saudara ya kan itu berkembang menjadi dua ya, berkembang menjadi dua, sebetulnya ada tiga ya, sebetulnya itu ada tiga yang utama ya, itu tapi ini kita bahas dua aja ya. Yaitu teknologi OWC tadi itu ada dua ya, dua cabang utama ya untuk itu menyamai daripada fungsi wireless ya. Karena fungsi wireless itu kan fungsi utama adalah dia sebagai media untuk reach user ya, final user ya. Jadi dari jaringan ya kan, menghubungkan dengan end user ya kan, atau final user itu adalah wireless ya secara mobile ya. Nah, saudara-saudara, OWC tadi itu berkembang menjadi dua ya. Satu adalah teknologi VLC ya, Visible Live Communication. Yang kedua adalah LiFi ya, Live Fidelity ya. Jadi itu Visible Live Communication ini dan LiFi ya itu sama cara kerjanya ya kan, cuma beda frekuensinya. Ya, nanti kita lihat ya. Keunggulannya sama ya kan, dari sisi itu kecepatan ya, dari sisi bandwidth kecepatan itu memang itu kalau teknologi optik ya itu tidak bisa disaingi oleh teknologi wireless ya. Ada yang bisa jawab itu membantu penjelasan saya kan, kenapa teknologi optik itu tidak bisa disaingi dalam hal bandwidth dan kecepatan? Silakan. Karena menggunakan transfer cahaya, Pak, sinyal gelombang cahaya. Ya, kenapa dengan cahaya? Kurang lebih 300 km ya Pak per detiknya. Kalau ya. yang pernah saya baca. Nah itu untuk di media transmisi lain mungkin belum ada ya Pak, apalagi dengan gelombang elektromagnetis ya yang menggunakan kabel konvensional itu sangat tidak memungkinkan gitu. Ya, very good ya, jawabannya bagus ya. Pertama adalah speed-nya udah dapat ya. Kecepatan ya kan, kecepatannya kecepatan cahaya ya. 300.000 km per detik ya. Jadi 300.000 km per detik itu bisa mengelilingi bumi berapa kali? Berapa kali? 300.000 km per detik. Berapa diameter bumi ini? Ada yang tahu? Anak-anak saya ini? Halo? Berapa kali kira-kira? Dikira-kira aja, nggak usah presisi. 10 kali, Pak. 10 kayaknya. Ya, boleh 10, boleh 6 ya, lebih dari 6 kali ya, seperti itu ya. Jadi memang betul ya, dari sisi kecepatan adalah kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya itu sangat fantastis dan luar biasa di alam semesta ini ya. Untuk sementara ini gitu kan, ilmu pengetahuan mengakui bahwa satu-satunya yang paling cepat di alam semesta ini adalah cahaya ya, 3 juta meter per detik ya kilo ya. Kecepatan 300.000 kilometer per detik ya. 300.000 itu berarti 300 juta ya. 300 juta meter per detik ya. Jadi 300 juta meter per detik itu kan bisa mengelilingi bumi beberapa kali ya diameternya ya. Saudara-saudara, satu tambah lagi bagi Anda ya, untuk menimbulkan insight bahwa cahaya itu sangat cepat ya. Matahari itu berapa jaraknya dengan bumi, saudara-saudara? Yang paling jauh? Ada yang tahu? Atau sedang buka ChatGPT? Silakan. Halo? Halo? 149 juta kilometer, Pak. Ya, very good. Buka ChatGPT ya? Google, Pak. Google ya? Ya, bagus ya. 150 juta kilometer per detik ya. Dibagi 300.000 kilometer per detik itu berapa itu? Waktu yang dibutuhkan dari matahari ke bumi, dari matahari ke bumi, cahayanya berapa? 8 menit. Ya, very good. 8 menit ya. Kurang lebih antara 6 sampai 8 menit ya. Jadi saudara-saudara kan, cahaya matahari yang kita lihat saat ini itu adalah cahaya matahari yang 6 menit yang lalu. Ya. Jadi informasi matahari yang kita lihat saat ini ya itu 6 menit yang lalu karena ada jeda ya. Ada jeda kan, walaupun dengan kecepatan cahaya yang sangat fantastis ya kan, ternyata gitu kan matahari aja yang paling jauh di tata surya kita ya. Misalkan ya, itu adalah
butuh waktu 6 menit, ya 6 sampai 8 menit. Ya betul teman Anda tadi itu, ya. Nah, saudara-saudara, artinya apa, saudara-saudara? Kecepatan cahaya itu memang sangat fantastis, ya, dan bisa membawa data yang sangat tinggi, ya. Nah, kenapa bisa membawa data yang sangat tinggi, saudara-saudara? Bisa bantu jawaban saya? Kenapa? Frekuensinya tinggi kali itu. Ya bagus. Apa jawabannya tadi? Frekuensinya tinggi, Pak. Gitu. Ya betul. Frekuensinya adalah frekuensi tinggi. Berapa frekuensinya cahaya? Apa ya? Dulu. Ya. Jadi tahunya tinggi gitu, Pak. Ya, tinggi itu harus diukur, ya. Ya. Karena kita kan orang informatika, ya. Gitu, Pak. Ada gambar kemarin saya lihat ada gambar. Kalau di fiber optik antara 850 sampai 1.700-an, Pak, nanometer. Nah, itu panjang gelombang, ya. Itu panjang gelombang yang digunakan di dalam itu komunikasi serat optik, ya, atau juga nanti visible live communication atau juga LiVi, ya. Jadi saudara-saudara, frekuensi kerja daripada itu cahaya ini yang digunakan adalah di frekuensi kerja ada 2, ya, untuk optical wireless communication ini, ya. Ada di daerah visible light communication, ya, ada di daerah LiVi network di daerah infrared, ya. Jadi itu kalau kita mau lihat, ya kan, nah seperti ini, ya. Ini aja deh. Oke. Nah, inilah, ya. Kelihatan, ya, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, ya, itu ini banyak sekali di buku-buku, ya, di buku-buku itu buku-buku sistem komunikasi serat optik, ya. Nanti saya juga akan buatkan untuk Anda, ya, buku handbook, ya, mengenai betul optical wireless communication, ya, supaya nanti Anda itu bisa memahami, ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah spektrum, ya, spektrum gelombang elektromagnetik, ya, di daerah cahaya, ya. Cahaya itu kan dari frekuensi kan itu bisa kita ukur, ya kan, bisa kita ukur dari perbatasan microwave, ya, gelombang microwave yang digunakan untuk ini, ya, untuk BTS, ya, untuk seluler, ya, untuk operator seluler GSM, ya, yang kita pakai saat ini kan. GSM yang paling tinggi, ya kan, itu atasnya adalah dipakai untuk frekuensi satelit, ya. Frekuensi satelit itu masih gelombang radio, electromagnetic wave, ya. Di atasnya satelit itu ada yang namanya daerah cahaya, ya. Daerah cahaya yang spektrumnya tidak tampak. Nah, spektrum tidak tampak ini, ya kan, disebut sebagai spektrum, ya kan, non visible, ya. Nah, non visible ini sebenarnya cahayanya adalah cahaya yang disebut sebagai inframerah. Cahaya tapi tidak kelihatan. Ya. Bisa bayangkan, ya, cahaya tapi tidak kelihatan, ya. Nah, di atasnya cahaya yang tidak kelihatan ini inframerah itu baru frekuensi visible light, ya. Visible light yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ini, ya. Nah, warna pelangi itu. Jadi cahaya warna pelangi itu adalah di daerah visible light, ya, spektrum tampak. Spektrum tampak ini gitu kan saudara-saudara, ya, yang kita gunakan atau juga dipancarkan oleh matahari, ya, itu paling banyak diterima paling banyak kita terima menggunakan kita terima dari matahari adalah spektrum tampak ini, ya. Di atasnya spektrum tampak visible ini adalah sinar dengan frekuensi tinggi, ya. Juga dipancarkan oleh matahari kan, mulai dari ungu, ya, cahaya ungu sampai ke cahaya gitu kan, itu gamma ray, ya. Gamma ray atau juga itu alfa beta, ya. Itu yang itu kalau dihasilkan dari matahari atau juga dari proses proses fisika nuklir, ya. Jadi kalau misalkan ada ledakan nuklir itu kan dia juga memancarkan radiasi-radiasi kan, mulai dari ultra violet light, ya, yang frekuensi tinggi sampai ke X-ray, sampai ke gamma ray, ya, sampai ke itu cahaya yang paling tinggi sekali. Nah, optical wireless communication itu nanti bekerja pada 2 frekuensi ini, ya, frekuensi tampak, ya, dan frekuensi tidak tampak, ya. Yang tampak adalah di daerah di daerah pelangi, ya, LED, ya, LED, ya, menggunakan komponen LED kan, light emitting diode, ya.
Yang eye emitting diode ini adalah dia memancarkan cahaya, ya kan, mulai dari cahaya merah sampai cahaya ungu, ya. Rata-rata putih kalau di pasaran saat ini, ya. Kemudian juga bekerja lagi, gitu kan, bisa dimanfaatkan lagi kan untuk live network itu di daerah infrared yang tidak tampak. Ya, frekuensinya berapa? Frekuensinya. Nah, kelihatan di sini frekuensinya? Kelihatan? Kelihatan saudara-saudara frekuensinya? Kelihatan Pak. Ya, 10 pangkat berapa? 10, 15 15. Ya, 10 pangkat 15. Jadi 10 pangkat 15 itu saudara-saudara, kalau dalam teori komunikasi ya, atau telekomunikasi ya, 5%-nya atau ya 5%-nya digunakan untuk membawa data. Jadi frekuensi 10 pangkat 15 itu kan, kita ngambil 5%-nya aja. 5% itu digunakan untuk bisa membawa data atau modulasi data. Berapa itu? Berarti ya kemampuannya. Berapa tera ya, atau juga berapa giga ya. Ya mendekati sekian tera hertz seperti itu ya. Jadi saudara-saudara, 10%-nya 5% dari 10 pangkat 15 ini kan itu sudah bisa membawa data dalam ukuran tera ya. Sekian tera. Jadi itulah keunggulan daripada itu komunikasi yang berbasis pada cahaya ya. Baik itu cahaya yang visible ya, spektrum visible maupun non visible ya. Dia cepat, kecepatan cahaya ya, dan juga bisa bawa data yang besar ya dalam order gitu kan mendekati tera hertz atau terabit per second. Tapi ya juga ada kelemahannya. Apa kelemahannya dibandingkan dengan wireless dengan frekuensi microwave? Apa kelemahannya? Ada yang tahu? Mungkin tidak bisa menembus obstacle ya Pak kalau di LiFi. Nah, LiFi ini dia harus mensyaratkan yang namanya live on site. Ya, LOS. Tahu ya, live on site? Iya, Pak. Ya. Jadi pancaran gelombang elektromagnetiknya ini kan idealnya itu lurus ya, antara transmitter dengan receiver itu langsung ketemu ya dalam garis lurus. Idealnya gitu ya. Idealnya gitu. Tapi dalam kenyataannya ya hal seperti itu sulit untuk dicari ya. Nah, disitulah teknik-teknik untuk itu menyiasati kendala seperti itu kan itu dilakukan ya. Jadi kalau dalam komunikasi rata optik ya, fiber optik itu kan yang paling besar ya. Fiber optik itu rata-rata ya kan karena dia bisa membawa data sampai terabit per second ya kan, dia bisa digunakan sebagai pendukung jaringan komputer ya, jaringan internet ya. Internet kita ini kan nyambung dari satelit ya kan, nyambung dari itu fiber optik bawah laut ya kan. Bawah laut kita kan nyambung dari misalkan ya dari Jakarta ke Batam, Batam ke Singapura, Singapura ke Hong Kong ke Taiwan, Taiwan ke Jepang, ya Jepang ke Hawaii, Amerika ya. Nah, itu saudara-saudara, jaringan fiber optik yang bekerja ya, jaringan fiber optik ini sangat cepat sekali ya. Nah, itu juga sama menggunakan prinsip ya kan panduan cahaya. Ya, cahaya yang terpandu. Ya, jadi kenapa serat optik itu sangat unggul ya dibandingkan dengan betul jaringan satelit ya untuk terestrial ya, terestrial bumi ya, permukaan bumi atau juga dalam submarine itu karena dia memiliki kecepatan sangat tinggi terpandu di dalam media yang namanya fiber optik ya. Anda tahu fiber optik saudara-saudara? Halo? Iya, Pak. Tahu ya? Tahu, Pak. Fiber optik itu apa? Bisa disaudara nggak? Tidak, Pak, pakai splicing, Pak. Betul, dia pakai splicing. Dia adalah silika ya, berbahan silika ya, yang memiliki core dan juga core ya, dan juga cladding ya. Insya Allah nanti mata kuliah itu akan kita buka ya, mata kuliah komunikasi fiber optik ya, sebagai pendukung keahlian jaringan ya. Mungkin semester depan kayaknya ya, nanti Anda ambil ya untuk melengkapi jaringan ini ya. Oke. Siap, Pak. Saya lanjutkan saudara-saudara ya, itu. Nah, saudara-saudara ya, tadi saya bahas ya, itu bahwa betul teknologi wireless itu yang menggunakan cahaya. Tadi ada dua ya, satu adalah visible live communication, yang kedua adalah live network ya. Nah, live ini ya itu adalah dia menggunakan ya kan cahaya yang sebetulnya tidak tampak, inframerah ya. Yang inframerah itu gitu kan berapa frekuensinya kan dalam ukuran panjang gelombang ya. Dari itu dari 800 nanometer ya kan sampai sekian 1700 nanometer ya. Tadi disebutkan teman-teman Anda ya. Itu dibagi-bagi menjadi band-band ya, pita-pita frekuensi ya.
ada pita S-band, pita O-band, pita C-band, L-band ya. Nah, itu kenapa dibagi-bagi ya? Karena itu adalah assign dengan device yang namanya nanti adalah LED ya, live emitting diode atau juga laser diode ya, yang digunakan sebagai transmitternya. Karena transmitternya adalah tidak lagi menggunakan transmitter berbasis pada microwave, dia menggunakan transmitter LED ya, live emitting diode ya. Nah, teknologi daripada live ini saudara-saudara, dia harus comply dengan standarnya IEEE ya. IEEE itu adalah asosiasi ya kan, engineer elektrik ya dan electronics ya, dan juga orang komputer, itu jadi satu di sini gitu kan, membuat satu standar ya. Standar mengenai betul jaringan wireless ya. Baik yang dia menggunakan Wi-Fi, Li-Fi ya, VLC dia standarkan di sini ya, tinggal kita ambil aja standarnya ya. Standarnya itu kita tinggal ambil ya kan, untuk kita terapkan ya. Nah, ini adalah saudara-saudara contoh daripada teknologi Li-Fi ya, Li-Fi yang ini sebenarnya VLC ini, bukan Li-Fi ini ya, bukan Li-Fi ya, tapi prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Nah, saudara-saudara coba kita lihat itu arsitekturnya ya. Nah, saudara-saudara itu secara itu penerapan ya, prinsip daripada teknologi Li-Fi ini adalah ya kan, jaringan komputer mau kita expand ya kan, menggunakan media cahaya ya, yang mana cahaya itu adalah menggunakan LED ya, live emitting diode ya. Anda tahu LED saudara-saudara ya, live emitting diode ya. Live emitting diode ini ya kan, itu ada dua ya, dia bisa dirancang untuk bekerja emit light ya, mengemisikan cahaya pada spektrum tampak ya. Bisa juga dirancang ya kan, LED ini mengemisikan cahaya itu pada frekuensi yang tidak tampak atau inframerah ya, tergantung daripada bahan yang digunakannya ya. Jadi LED ini adalah merupakan salah satu penemuan spektakuler ya dalam teknologi umat manusia ini ya. LED itu kan satu-satunya cahaya yang dibangkitkan dengan proses yang namanya elektron dan hole ya. Elektron dan hole ya kan, dari bahan-bahan tertentu ya, seperti germanium ya, silikon ya, dipadukan dengan bahan-bahan yang lain ya kan. Maka transisi dari elektron dan hole di dalam ilmu kuantumnya ya, ilmu kuantum materialnya kan, itu bisa dirancang untuk generate foton ya, atau light ya. Yang foton itu jatuh pada frekuensi itu visible atau non visible ya, tergantung daripada konfigurasi band gap-nya ya, pita energi yang kita rancang di dalam bahan semiconductor ini ya. Nah, oke, jadi karena LED ini nanti kita gunakan sebagai transmitter ya, berarti data yang akan dipancarkan oleh LED ini adalah dalam bentuk apa tadi, saudara-saudara? Dalam bentuk apa? Halo? Halo? Cahaya. Nah, lebih spesifik lagi apa? Spesifik ya. Apa? Lebih spesifik lagi? Ada yang tahu? Foton. Jangan lupa ya. Cahaya, foton ya. Jadi data kita itu dibawa oleh siapa ini? Oleh foton. Foton itu apa Pak Uju? Ya. Foton itu saudara-saudara, dia adalah paket energi ya. Jadi foton ini saudara-saudara ya kan, itu secara fisika ya kan, itu memiliki dualisme kan. Dia bisa sebagai partikel, sebagai gelombang ya. Tentu ini ada itu bahasanya sendiri dalam ilmu fisika material ya. Tapi saya sampaikan aja kan supaya tidak bingung kan. Yang membawa data kita sekarang ini bukan lagi osilasi daripada gelombang elektromagnetik ya, tapi berupa foton. Yang foton itu adalah memiliki sifat dualisme tadi itu ya. Yang satu sebagai kadang-kadang itu bisa berfungsi sebagai gelombang, foton itu ya, karena dia memiliki frekuensi dan panjang gelombang, dan juga sebagai partikel. Nah, foton ini saudara-saudara, partikel tidak bermassa. Ya, jadi partikel tidak bermassa ya, yang dikonsepkan oleh Einstein gitu kan, bahwa di alam semesta itu gitu kan, kalau ada benda berkecepatan sangat tinggi sekali, maka benda ini adalah sebetulnya adalah benda yang tidak bermassa tapi memiliki energi ya. Nah, gimana cara bayangkannya ya bagi Anda ya. Jadi kalau ada benda tidak bermassa tapi memiliki energi tinggi, ya, itulah foton ya. Nah, foton ini saudara-saudara, karena dia adalah energi ya, maka
foton ini ya berperilaku sebagai partikel, memiliki energi ya, yang itu adalah bisa ditangkap. Siapa yang nangkap? Yang nangkap ini adalah fotodiode. Ya, fotodiode ini sensor ya. Jadi kalau Anda punya televisi di rumah ya kan, Anda menangkap, Anda transmit dari remote Anda ya kan, kemudian diterima oleh televisi kan. Yang nerima ini adalah namanya adalah fotodiode. Ya, fotodiode ini saudara-saudara ini juga teknologi semiconductor ya. Teknologi semiconductor yang bisa mengkonversi ya kan, foton menjadi sinyal elektrik, cahaya menjadi sinyal elektrik ya, seperti itu. Foton menjadi arus listrik atau elektron. Nah, ilustrasi seperti ini bisa kita pahami dengan sangat mudah ya kan. Udah pernah lihat ya sel surya saudara-saudara Anda ya? Sudah, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Sel surya itu kan dia menangkap cahaya ya kan, menangkap foton. Jadi sebetulnya bukan menangkap cahaya ya. Yang betul adalah menangkap foton ya. Menangkap foton karena tidak semua foton itu diterima ya oleh itu sel surya, panel sel surya ya atau sel fotovoltaik ya. Hanya pada panjang gelombang tertentu ya, sehingga kan kalau Anda pernah lihat di jalan ya, kadang kan ada mendung, ada hujan ya kan, itu pengaruh nggak hujan dan mendung itu di dalam konversi menjadi arus listrik menurut Anda? Pengaruh, Pak. Nah, pengaruh. Pak. Tapi bisa generate listrik ya, walaupun ada hujan ada mendung. Iya, Pak. Nah, kenapa? Karena ada frekuensi tertentu yang masih bisa diterima oleh dia. Nah itu, kecuali kalau malam hari, gitu ya. Kalau malam hari nggak ada cahaya matahari, ya itu baru gelap ya, tidak ada bentuk arus listrik yang signifikan yang digenerate oleh sel surya. Jadi saudara-saudara, yang paling penting ini adalah ini LED dengan fotodiode ini. Fotodiode ini gitu kan, itu ada dua jenis ya, ada berbasis kepada itu teknologi, sebenarnya ada tiga ya, ada teknologi PIN ya, foto intrinsic ya, fotodiode, ada lagi APD, avalanche photodiode ya. Ada lagi teknologi yang sangat kuno kan tapi sudah jarang dipakai ya, menggunakan teknologi itu PMT ya, foto multiplier tube, tapi sudah jarang digunakan. Ya sekarang orang-orang menggunakan ya kan teknologi PIN ya, berbasis daripada bahan semiconductor ya itu silikon. Satu lagi adalah itu avalanche photodiode ya, berbasis germanium atau campuran dari InGaAsP ya, indisium, gallium, sulfur fosfide ya, seperti itu. Nah, macam-macam ya, orang itu intinya adalah mendesain agar, karena yang diterima di sini adalah foton, maka apa yang harus kita lakukan saudara-saudara dalam orang mendesain fotodiode ini ya? Apa kira-kira menurut Anda? Yang tahu? Mengkonversi Pak menjadi ya. Cara mengkonversinya bagaimana? Sinyal elektrik. Ya, caranya bagaimana? Ada yang bisa pernah baca-baca ya. Caranya adalah meningkatkan yang namanya efisiensinya ya. Karena tidak semua cahaya yang diterima. Betul nggak? Ya, cahaya yang tadi yang kita baca tadi ya, Pak, apakah semua cahaya itu diterima? Tidak ya. Hanya cahaya pada frekuensi dan panjang gelombang tertentu yang diterima oleh dia. Selain itu dia tidak terima. Tidak terima dalam arti tidak dihasilkan konversi. Foton mungkin masuk tapi tidak menghasilkan arus listrik atau elektron. Nah, kapan-kapan nanti saya jelaskan ya mekanisme daripada itu generate ya itu photon by activism of electron and hole ya di dalam itu bahan-bahan semiconductor ini ya, dan juga dibalik bagaimana gitu kalau dia nangkep foton ya kan dia bisa generate elektron ya. Kapan-kapan nanti saya jelaskan ya karena ini sangat penting ya supaya Anda tahu prosesnya. Nah, berarti saudara-saudara kalau kita udah bisa mendesain ini ya transmitter sirkuit ya berbasis kepada LED ini ya atau juga berbasis penerimaan dengan fotodiode ini gitu kan, maka kita bisa mengkoneksikannya dengan jaringan ya, dengan jaringan RJ45 atau UTP, dengan fiber optik boleh ya, dengan microwave boleh ya. Kenapa? Karena dari sisi server ini ya itu kan data semua ini kan data digital. Data digital ya diumpankan kepada transmitter sirkuit. Di dalam transmitter sirkuit ini ada yang namanya modulator ya, elektronik ya, ada yang namanya driver LED ya, drivernya ya. Jadi kalau Anda pernah siapa yang pernah masang jaringan LAN optik saudara-saudara? Saya, Pak. Itu Anda pernah itu buka SVP-nya itu, SPF-nya itu pernah buka SPF sama itu media converternya itu? Pernah, Pak.
Nah, apa isinya? Mulai dari block power supply, kemudian pengkonversiannya itu ya Pak, dari cahaya ke data digital ya, mungkin ke transmitter ya Pak. Kalau secara skema dari photodiode itu masuk kemudian ke transimpel dan amplifier itu ya Pak, kemudian masuk ke konversinya Pak, digital. Ya. Dari transmitter dulu, dari transmitter ya kan, data dari RJ45 UTP ya dikonversi menjadi 2 inputan ya. Itu kan RJ45 kan ada 8 input ya. Dijadikan 2 input ini gitu kan dimasukkan ke dalam modulator dulu ya, modulator elektronik diumpankan kepada driver LED-nya ya. Nah, kenapa harus dirancang ya kan? Karena dia membawa data yang sangat tinggi ya, jadi tidak bisa sembarangan dengan seperti di gelombang radio microwave. Nah, 2 sirkuit utama ini ya kan, itulah yang nanti akan mentransmisikan ya kan, data itu dimodulasi ke dalam cahaya ya. Jadi data elektrik ini gitu kan akan nanti begitu dibawa oleh cahaya yang dikirimkan oleh LED atau juga laser diode ya. Kalau dalam LAN itu ya kan dia LAN Anda itu menggunakan apa? LED apa LD, laser diode. Halo ya Pak. Coba dibaca nanti dia menggunakan apa itu LED apa LD. Oh, belum di apa sampai ya udah nanti ya. SPF media converter itu kan itu ada 2 ya. Yang untuk LAN ya dia menggunakan LED ya. LED pada panjang gelombang 900 nanometer ya. Kalau yang untuk komunikasi serat optik ya dia menggunakan LD, laser diode ya. Sama prinsipnya ya, ada modulator, ada driver ya. Modulator dan driver ini gitu kan menerima data digital dari jaringan ya. Dari jaringan ya kan diumpankan kepada modulator karena nanti dia memodulasi cahaya ya. Bagaimana proses modulasi cahaya saudara-saudara ya? Proses modulasi cahaya ya kan itu bisa terjadi karena driver tadi itu ya kan itu mendapatkan data dari modulator ya. Driver ini gitu kan akan diteruskan ke dalam LED atau LD atau laser diode ya, sehingga mekanisme daripada transisi elektron dan hole dalam bahan semikonduktor LED atau LD tadi itu kan akan mengikuti dari pola data yang dikirimkan dari modulator, tentu dari jaringan. Nah, sehingga apa? Sehingga cahaya yang atau foton yang dipancarkan itu adalah bentuknya adalah diskrit. Ya, diskrit itu berarti apa ya? Dia seperti sinyal yang dimodulasikan. Ya 010101 seperti itu dan seterusnya ya. Sampai di fotodiode, maka fotodiode menerima foton yang polanya adalah diskrit sesuai dengan pola data yang dibawa dari server dari transmitter. Nah, kemudian apa yang terjadi saudara-saudara? Foton ini dikonversi oleh bahan semikonduktor misalkan itu pin ya, fotodiode intrinsik ya, itu foton ini gitu kan diterima oleh bahan silikon ya. Silikon itu langsung dia ada namanya band gap pita energi ya. Band gap pita energi daripada bahan silikon ini ya yang dirancang dengan tegangan tertentu kan, dia akan bisa menangkap foton ya kan untuk ya kan menggugurkan atau mendorong elektron ya. Jadi elektron di daerah pita energi ini bahan silikon itu ditumbuk oleh foton sesuai dengan pola sinyal diskrit yang dipancarkan oleh transmitter sirkuit dari Lively network atau juga dari VLC network. Nah, ya, sehingga fotodiode tadi kan akan menghasilkan elektron atau arus listrik ya kan yang polanya adalah mengikuti pola data yang dimodulasikan dari server pengirim atau transmitter ya, sehingga dibalikkan lagi menjadi itu pola dari ini ya, dari 2 inputan ya dibolehkan lagi menjadi format ya kan UTP atau RJ45 ya, nyambung lagi ke jaringan. Nah, seperti itu saudara-saudara kurang lebih ya. Jadi ilmu di sini sangat banyak sekali ya yang harus kita pahami gitu kan. Tidak hanya sekedar ilmu ilmu elektroniknya ya, tapi juga ada ilmu fisika kuantumnya ya, terutama di LED dan di fotodiode ini karena yang sangat penting dan sangat berperan penting itu di sini ya.
Kebetulan penelitian saya juga di daerah sini ya, penelitian saya kan, karena saya meneliti di daerah itu optical wireless communication ya. Saya juga sedang merancang kan penelitian itu untuk underwater ya, underwater optical communication ya. Jadi jaringan bawah air ya, submarine gitu kan, yang bisa menerima data ya. Ini sedang saya rancang ya kan, dan alhamdulillah mendapatkan pendanaan dari pemerintah ya kan. Nanti saya demokan kepada Anda ya, saya videokan untuk saya tunjukkan kepada Anda ya. Saudara-saudara, itu kurang lebih seperti itu ya. Dan ini ada contoh-contoh penerapannya ya. Keunggulan karena keunggulannya adalah dia menggunakan cahaya ya kan. Maka ya kan itu dari sisi kecepatan dan dari sisi bandwidth itu sangat tinggi ya. Bandwidthnya kan bisa sampai betul kalau LiVi di pasaran yang sudah ada kan itu sampai 40 gigabit per second ya. Anda bisa bayangkan 40 gigabit per second ya. Kalau WiFi Anda itu berapa kecepatannya? WiFi kita ini berapa? Ada yang tahu? 300 Mbps, Pak. Nah, 300 Mbps bandingkan dengan 40 gigabit per second. Ya. Ya. Itu berapa kalinya itu ya? 10 kalinya kan ya? 10 kalinya. Jadi kecepatan sangat tinggi ya. Tapi ada kelemahannya ya. Kelemahannya masih banyak sekali nih. Kelemahan-kelemahan ini nggak apa-apa ya. Kelemahan ini tugas kita untuk developnya ya. Justru kelemahan-kelemahan inilah ruang penelitian dari perguruan tinggi ya, itu masuk di situ ya. Seperti yang sedang saya kerjakan ini juga ya. Jadi cahaya foton yang dipancarkan dari LED ini saudara-saudara menuju ke receiver ya, ke penerima end user ini ya. Ini banyak sekali masalah. Pak, kalau misalkan di situ ada kabut ya. Ada betul ruangan berdebu ya. Ada kabut, ada berdebu gitu kan. Tadi kan Pak Ucu mengatakan bahwa syaratnya harus line of sight ya. Antara transmitter dengan receiver itu harus ketemu garis lurus ya. Antara LED dengan fotodiode itu harus ketemu garis lurus. Pak, kalau nggak ketemu bagaimana? Nah, itu juga merupakan ruang penelitian ya yang saat ini masih dikerjakan terus ya, dikerjakan terus dan dikejar terus ya, seperti ini ya. Jadi betul. Insya Allah saya sedang beli alat ini ya dari luar negeri ya, betul sedang kontak-kontakan email ya. Coba nanti kalau alat ini saya datangkan ya, kalau ngejar di akhir semester saya tayangkan kepada Anda kan, itu nanti Anda bisa melihat ya. Contoh penerapan daripada LiVi networking ya, karena harganya cukup mahal ya dan belum ada di Indonesia sejauh ini ya, seperti itu. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini terkait dengan jaringan juga, Pak. Kebetulan tadi sempat disinggung optik. Nah, ini kan saya sudah di semester 5 ya Pak, tapi sebelumnya udah menjalani semester 6 gitu. Nah ini kan selesai semester ini kan insya Allah saya 8 SKS lagi sudah memenuhi syarat untuk pengajuan tugas akhir gitu ya Pak. Iya. Nah saya memiliki rencana temanya kan saya peminatan jaringan Pak. Nah kurang lebih ini dengan yang telah disampaikan Pak Ucuk tadi mendekati gitu Pak. Nah saya ini ada rencana Pak, sudah nyicil-nyicil gitu Pak, termasuk bahannya, materialnya yang mau dipakai untuk penelitian saya nanti. Nah kebetulan terkait dengan optik ini dan foto, terutama fotodiode ya Pak, saya juga sedang mencari perangkat itu dan di Indonesia itu masih susah gitu Pak. Nah mungkin kan kalau sekarang belum ada ya Pak pembimbing gitu Pak, atau mungkin bisa Pak saya berkonsultasi ke Bapak itu nanti medianya lewat apa begitu Pak, mohon izin Pak. Ya oke ya, nanti saya bantu, saya biayai kalau Anda mau. Ya, ada sepatu sama biaya. Anak tinggal di mana? Betul? Saya di Depok Pak, saya Pak. Ya udah ketemu saya sana, saya biayai. Saya ada biaya penelitian untuk mahasiswa. Oh siap Pak, siap. Ya, tapi biayanya nggak banyak ya, nggak banyak biayanya. Ya Pak. Kalau untuk biaya sih Insya Allah saya apa Pak? Saya cuman sebenarnya saya butuh apa ya Pak? Pembimbing gitu Pak, yang bisa. Iya. Untuk kan kita memerlukan prinsip-prinsip dasarnya ya Pak, seperti yang Bapak terangkan tadi terkait fisika kuantumnya seperti itu Pak. Jadi dasar-dasar itu Pak yang mungkin saya belum apa ya, kalau di dunia industri kan ada beberapa yang sudah saya pakai gitu Pak. Cuman kan itu kan pabrikan semua ya Pak. Iya. Jadi kita susah untuk membuktikan cara kerjanya seperti itu Pak. Nah itu harapan saya kalau karena ini belum pengajuan judul dan lain sebagainya kan belum dapat pembimbing itu ya Pak istilahnya Pak. Iya. Nah, saya bingung Pak tempat untuk konsultasi itu gitu Pak sebenarnya. Ya udah sama saya aja nanti ya. Betul nanti karena ada di Depok ya, nanti bisa ketemu di kampus ya.
saya bimbing. Siap, Pak. Siap. Saya senang itu ya, kebetulan saya juga bekerja di daerah itu ya. Penelitian saya itu dari S1 ya, itu di daerah Cahaya semua ya. Cahaya untuk ilmu itu informatika ya. S1 dulu saya bikin hologram digital ya. Hologram digital, kemudian sampai dapat tawaran diundang di Amerika. Ya, S2 saya juga menekuni optik ya, optik untuk teknologi informasi dan komunikasi. S3 juga sama, ya, postdoc juga sama kan, sampai penelitian ya kan, optik semua, optik untuk jaringan ya, jaringan telekomunikasi dan juga jaringan komputer. Jadi saya dukung nanti ketemu saya ya, Pak Yu ya. Siap, Pak. Nanti saya ketemu saya kan, betul, dan juga supaya nanti kita bisa dimukan memang alat-alat optik ini sangat mahal sekali ya, dan simulasi jaringan optik ya yang dimiliki di Indonesia ini hanya dimiliki oleh institusi ya, tertentu ya, ITS ya, UI ya, kemudian beberapa Undip ya, jadi sangat jarang ya, karena mejanya untuk simulasi aja kan, saya meja untuk simulasi jaringan fiber optik ya, meja laser ya kan, itu paling murah ya kan, itu 1 M ya, mejanya saja itu ya. Kenapa mejanya mahal ya? Karena syarat daripada laser ya, kalau kita mau praktikum itu tidak boleh bergetar ya. Kalau meja-meja Anda, meja makan, meja-meja saya gunakan ini meja bergetar ini ya, meja bergetar dalam frekuensi tertentu ya, itu mengganggu line of sight tadi itu. Jadi tadi ya, mengganggu getaran itu dari semua benda ya kan, itu mengganggu konektivitas ya, nggak terasa ya. Nah, seperti kita memang nggak ada, walaupun nggak ada getaran Pak, meja saya meja makan Pak, sama makan bakso nggak ada getaran ya. Tapi kalau untuk praktikum nggak bisa ya, seperti itu, dan sangat mahal sekali ya. Karena saya juga pernah merasakan hal itu dari waktu S1 juga ya. Oke, balik lagi ya, nanti Bayu ya, nanti ketemu saya ya. Nanti nomor saya, nggak tahu ya nomor saya. Siap Pak, sudah ada Pak, siap. Saudara-saudara, seperti halnya jaringan komunikasi berbasis optik ya, maka keunggulan daripada LiVi atau VLC ya, Visible Light Communication, itu adalah dari sisi efisiensi, energi consumption-nya sangat rendah ya. Energi consumption ini gitu kan, itu sebetulnya gini ya, energi consumption ini sebetulnya kompetitif ya, tidak bisa kita mengatakan wireless itu kalah dengan LiVi, tidak ya, ini kompetitif ya. Ya, bisa juga malah lebih boros ya. LiVi itu sama VLC lebih boros sebetulnya dibandingkan dengan WiFi ya. Cuma bisa kita katakan kompetitif ya dibandingkan dengan yang GSM ya. High speed otomatis ya. High speed itu keunggulannya adalah kecepatan tinggi tapi low interference ya. Berbeda dengan jaringan berbasis kepada microwave ya, itu yang rawan interference ya, sehingga kanal frekuensi itu kalau di daerah GSM diatur oleh regulasi oleh pemerintah ya. Antar operator itu di-coupling dikasih jatah alokasi kanal informasi ya. Frekuensi 3G, 4G itu sudah dibagi-bagi antar operator. Tidak boleh overlapping satu sama lain. Kenapa? Karena ada namanya interferensi gelombang elektromagnetik di daerah microwave ya. Kalau cahaya itu juga sama, dia juga gelombang elektromagnetik. Tapi cahaya untuk berinterferensi itu tidak semudah interferensi pada daerah microwave ya. Syarat interferensi itu lebih sulit untuk cahaya. Bisa terjadi tapi lebih sulit ya, dan sangat kecil kemungkinannya terjadi di ruang terbuka. High bandwidth otomatis ya, bandwidthnya paling tinggi sekali ya kalau untuk optik ya. High intensity output ya kan, ini sebetulnya untuk laser ya, bukan untuk LiVi ya. Untuk komunikasi optik berbasis pada LD, laser diode ya. Kan juga data juga sangat tinggi kan, di atas 1 gigabit per second ya, karena rata-rata kan jaringan fiber optik itu atau juga optical wireless communication atau juga LiVi network ya, itu rata-rata ya kan biasanya kan itu digunakan sebagai jaringan backbone ya, backbone jaringan utamanya ya kan, untuk mendukung 4G atau 5G ya. Ya, jadi dia sangat murah kalau hanya digunakan untuk mengkoneksikan jaringan-jaringan yang kecil ya. Dia paling tidak harus dirancang ya kan untuk jaringan yang berkapasitas sangat besar ya. Supaya tidak sia-sia ya dengan kemampuan. Availability ya, itu keterandalan ya. Keterandalan ini juga ya kan pada area yang terbatas ya, pada area terbatas. Dia tidak bisa menjangkau kilometer gitu, tidak bisa ya. LiVi sama WiFi itu keterbatasannya daripada jangkauan ya.
karena dia itu menggunakan cahaya LED ya, yang itu dia memiliki keterbatasan kepada faktor luminansi ya, atau faktor pencahayaan ya. Murah ya, nah murah ini sebetulnya enggak juga ya murah, tapi ya murah dibandingkan dengan GSM lah gitu ya. Itu murah itu, kalau sekarang murah itu ya masih murah WiFi ya, cuman WiFi kan seperti kita ketahui kan itu ada keterbatasan dalam kapasitas data tadi itu ya. Security ini ya betul, security ini adalah dari keamanannya ya, keamanannya memang untuk security-nya LiFi atau juga VLC kan, atau juga optical fiber communication ya kan, itu paling terjamin di seluruh dunia ya, karena sulit untuk menyadap informasi sulit. Pak, misalkan saya nangkep ya kan, itu menangkap informasinya menggunakan piranti saya sendiri kan, bisa nggak Pak? Bisa ya. Tapi kodenya yang coding waktu kita memodulasi itu yang sulit kita ketahui ya, karena modulasi itu ada berbagai macam teknik ya. Ada dari mulai yang fundamental yang paling mudah ya kan, on off keying ya, sampai ke teknologi modulasi berbasis kepada itu pulsive keying ya, PSK kan, dan seterusnya. Yang itu yang menjamin adanya security. Jadi security ini bukan hanya masalah transmisi dan reception ya, penerimaan, tapi juga ada didukung oleh metode modulasi sinyal ya. Yang metode modulasi sinyal ini yang menjamin adanya security tadi itu, yang belum tentu kita bisa mengetahuinya ya. Kemudian itu keterbatasannya adalah, nah ini ya, keterbatasannya adalah ya kan, itu kalau nggak ada cahaya ya otomatis ya, nggak ada light source seperti LED kan, itu juga nggak bisa dijalankan ya. Jadi murni tergantung kepada itu pancaran foton ya dari LED ya. Kemudian ini saya sebutkan ya, line of sight to transmit data ya. Jadi membutuhkan kelurusan tanpa terhalang suatu hal yang signifikan. Boleh terhalang, tapi terhalang yang dalam batas yang bisa ditoleransi ya. Boleh terhalang, boleh terpantulkan, tapi dalam batas toleransi penerimaan sinyal dari fotodiode yang digunakan ya. Jadi ada yang namanya betul resolusi intensitas foton minimal yang bisa diterima oleh penerima di receiver seperti itu ya. Kemudian itu ada gangguan dari natural light ya, cahaya matahari, cahaya yang lain juga bisa mengganggu sebenarnya ya. Tapi gangguannya ini nggak terlalu signifikan. Ya noise saja ya. Noise yang itu bisa kita filter dari sisi penerima kan, dengan teknologi berbagai macam filter ya kan. Filter-filter yang elektronik yang sudah ada bisa digunakan ya. Ada di situ ada filter itu Kalman filter ya, ada filter itu Butterworth ya. Filter-filter elektronik itu banyak sekali bisa kita gunakan untuk memfilter ya kan noise pada saat dia menerima foton dari sumber yang lain ya. Kemudian saudara-saudara kan itu cahaya dari LED itu kan dia tidak bisa penetrate ya kan, untuk dimensi objek yang tertentu ya. Tembok nggak bisa ya, tembok atau juga material-material yang tidak bersifat transparan, itu menjadi kendala. Tapi kan kalau dalam ruangan kan nggak mungkin ya, ruangan itu yang sudah dirancang sebagai jaringan LiFi atau VLC kan, otomatis ya kan itu hambatan barrier itu sudah disesuaikan ya, sehingga tidak bisa sehingga bisa mendukung konektivitas ya. High initial installation cost ini ya, karena dia adalah jaringan yang baru gitu kan, dia tidak hanya itu seperti WiFi kan. Kalau WiFi itu kan colok-colok ya kan, tempel di tembok gitu kan, selesai. Tapi kalau ini saudara membutuhkan suatu perancangan yang khusus ya. Terutama juga dari si ruangan gitu kan, ruangannya juga harus didesain khusus ya kan, agar itu mendukung namanya konektivitas ya kan, transmisi dari LED sampai ke PD itu terjamin line of sight ya, relatif tidak ada itu penghalang di dalam penerimaan atau juga pemancaran foton seperti itu ya. Oke saudara-saudara, itu yang bisa saya sampaikan ya hari ini ya. Jadi betul untuk masalah-masalah penerapan ya kan, itu sudah mulai rame ya, sudah mulai rame sekali, orang-orang mulai bergerak pindah dari WiFi ke LiFi ya. Ada pertanyaan silakan. Halo. Halo. Ada Pak. Oke.
Jadi minggu depan kita bahas lagi ya, kelanjutan daripada live ini adalah kita bahas VLC ya, Visible Light Communication ya. Bacaan dulu, kemudian nanti kita jelaskan seperti itu ya. Oke. Ya, terutama ada tadi gitu kan. Cuma saya jelaskan mengenai konsep itu daripada itu cara kerja LED ya. Karena di situ ada bahan semikonduktor ya yang perlu Anda ketahui kan, agar paling tidak anak informatika tahu bahwa ini cahaya bukan cahaya lampu biasa, cahaya yang digenerate dari proses ya itu transport elektron dan hole ya. Yang elektron dan hole ini dirancangkan agar bisa emit atau generate foton ya. Bagaimana caranya? Nah, minggu depan saya terangkan ya. Minggu depan kita ada Vicon ya, 2 minggu lagi berarti ya, 2 minggu lagi ya. Ya, Pak. Oke, ya. Terima kasih saudara ya atas waktunya ya, dan kita ketemu lagi ya. Salam sehat dan salam semangat, belajar terus ya. Saya senang bersama Anda ya. Oke, selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.